Surmologi itu nggak boleh kepada nama saya, nggak boleh kepada individual saya, siapa juga saya ya kan, tapi harus lebih kepada kenapa bisa begitu gitu kan. Bisa nggak kita begitu, atau bisa nggak kita get more gitu, kita dapat lebih. Nah ini yang saya akan sharing malam hari ini kepada teman-teman Big Alpha, sehingga makasih loh Mas Tita sebelumnya ya, sehingga kemudian teman-teman tahu gitu loh kemana sih gitu ya, kemana dia mesti nanya gitu, kemana dia mesti datang, kemana dia mesti nyari tahu gitu. Selama ini kan bisa jadi kita tidak nanya sama yang number one-nya gitu, kita nggak datang kepada yang number one-nya, padahal kalau kita mau tahu kan core of the core this universe gitu ya, bahkan semua alam ya di luar yang alam yang kita ketahui kan pemiliknya tunggal gitu kan, dia gitu, termasuk dia juga yang mengendalikan. Dia kalau kita bicara misalkan, kalau kita bicara sebutlah misalkan Ali Imran misalkan ya, ada ayat bunyi begini, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal qadir tulijul layla fin nahari wa tulijun nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Mas Tirta dan kawan-kawan semua, ayat ini kelihatannya nggak nyambung sama saham kan? Kelihatannya nggak nyambung sama saham. Tapi kan Allah udah bilang, siapa sih yang naikin yang nurunin? Coba lo. Coba itu, siapa yang naikin dan nurunin? Siapa yang ngangkat dan ngejatuhin? Ya, ayat itu bunyi begitu gitu loh. Jadi saya bangga sekali mempresentkan gitu ya, very proudly gitu ya, I'm presenting Quran gitu ya, to the new world ya, yang orang lain nggak ngira bahwa ini happening gitu loh, ini bisa gitu, ini bisa. Wah seru, asik. Allah bilang juga kan, aku bisa menutup pintu kalian semua atau membuka buat pintu kalian semua, dan aku bisa memberi rizki yang tidak terduga. Oh kan main saham rizki tidak terduga. Ya, dulu seru gitu. Nah, Mansurmologi, terima kasih banyak CNBC dan kawan-kawan semua ya yang merespon ini. Tapi saya harap ini bukan nama saya, tapi ini lebih pada sebuah konsep, prinsip, sistem, bahwa inilah cara kerja ilahiyah, inilah cara kerja spiritual yang mau apapun termasuk dunia saham, selling or buying saham, itu jangan sampai kemudian kita nggak pakai iman, nggak pakai tauhid, nggak pakai nanya sama Allah, nggak pakai petunjuknya, nggak pakai bimbingannya, nggak pakai mendekatkan diri kepadanya, nggak pakai sedekah. Insya Allah mudah-mudahan ya Mansurmologi ini menjadi sebuah sejarah tentang sistem, bukan sejarah tentang Yusuf Mansur gitu bos. Yap. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, salah besar Mas Tirta. Kalau dibilang ustadz-ustadz, ya salah besar. Kalau dibilang ustadz-ustadz itu nggak mikirin ekonomi, salah besar. Karena dari dulu tradisi guru-guru ngaji kan pedagang bos. Look around you. Lihat sekeliling Anda. Guru-guru ngaji rata-rata buka warung, buka sembako, buka gas, buka air minum isi ulang. Ya memang skupnya kecil-kecil, tapi yang kecil-kecil itu karena ada di seluruh gang di seluruh Indonesia, maka sesungguhnya para ustadz itu adalah pemain atau pelaku ekonomi sejati.
Gitu loh. Termasuk ibunda saya, bibi saya, nenek saya, paman dan kakek saya, semua dia nggak mengutip bayaran dari anak-anak yang ngaji, melainkan mereka berdagang. Gitu. Dan kemudian kalau kita ngelihat ustadz-ustadz yang ada di pesantren tuh lebih gila lagi. Cuman nggak bunyi aja. Kalau Yusuf Mansur kan agak belagu nih, ya kan? Agak show off gitu kan. Tapi kalau ustadz yang lain mah, wah, tawadu udah selesai dengan dirinya, udah selesai dengan namanya, udah selesai dengan dunianya. Saya pun hampir begitu. Tapi saya pamit sama guru-guru saya bilang, boleh nggak saya syiar, gitu kan? Kan kalau syiar ya saya harus menunjukkan kan, harus showing off dong, gitu kan, harus menunjukkan kan, on gitu loh. Ya, bahwa kalau talking about dunia, ya kita tunjukin dunia, kira-kira begitu. Tapi kalau tadi Mas Tirta bilang Ustadz berbeda dengan ustadz-ustadz yang lain, saya kira itu kesalahan besar. Hari ini ada kurang lebih puluhan ribu pesantren di seluruh Indonesia, dan rata-rata pesantren mengelola ekonominya dengan sangat baik, dengan sangat baik. Ada satu pesantren baru kemarin saya datang, seperti Darun Najah misalnya, itu mengelola aset 4 triliun 4 triliun loh Mas Tirta. Oh, luar biasa kan. Kemudian ya kalau Gontor mah tuh udah kayaknya udah di atas 10 triliun kali kalau Gontor mah gitu. Ya, Sidogiri misalnya, lembaga keuangan mikronya itu bisa sampai 4 triliun, 5 triliun. Yusuf Mansur sebenarnya junior banget gitu. Cuman karena namanya disayang aja sama media gitu. Jadi kelihatannya wangi gitu. Ya, saya kira begitu. Hmm. Hmm. Oh, siap. Hmm. 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 Yap. Daripada pandangan fisik lo, mata lo harus rajin ngeliatin Quran. Kalau telinga lo mau melebihi jauh dari pendengaran lo pada secara fisik kuping, seberapa jauh sih kuping bisa dengar, tapi bila kemudian powernya mau ditambah gitu ya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu mendengar nun ada kemudian daya yang hari ini ada pada sebagian teman-teman, caranya adalah nempel dengan multi server, nempel dengan grand server, nempel dengan the best server, nempel dengan the main server, nempel dengan core of the core-nya alam ini, yakni Allah Jalla Jalaluh. Kalau kita udah nempel sama dia, nanti kemana-mana tuh urusannya. Nah, kenapa kemudian saya tidak mengagungkan nama saya di sini, tapi saya mengagungkan nama Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali. Saya merasa ketika kemudian tahun 98 saya memegang Quran. Saya 99 kemudian akhirnya mencoba dengan izin Allah melamar diri kepadanya untuk menghafalkan Quran. Dari situ saya seperti alam ini kayak kebuka aja gitu loh. Cetak, something went into my head gitu loh. Ya, sesuatu tuh kayak dateng gitu loh, goes in gitu loh. Kayak kita kan gini, untuk yang muslim, tidak semua muslim kan yang hadir di sini, tapi izinkan saya berbicara karena saya muslim. Saya bilang begini ya, pernah mendengar gak riwayat Imam Syafi'i?
Imam Syafi'i, saya takjub banget ketika beliau meminum air Zam-Zam. Oke? Dan dia menghadap kiblat. Lalu Imam Syafi'i bilang begini, ketika meminum, kan doa makbul sekali tuh. Meminum air Zam-Zam doa makbul. Imam Syafi'i kemudian minta sama Allah ilmu. Ilmu kan yang diminta sama Imam Syafi'i ketika minum air Zam-Zam. Kata Imam Syafi'i, sejak itu aku ngeliat itu tulisan tuh kayak lompat ke otakku. Coba, bisa begitu coba. Nah, ngelihat doang nih tulisannya kayak weret. Itu yang jago memvisualkan Hollywood. Kalau Hollywood bisa memvisualkan tuh. Betul nggak Mas Tirta? Nah, kalau ya ini ada yang kalau saya kasih tahu lagi mungkin saya kayak gimana gitu. Ini kita lagi ngerjain proyek kecil ya, nilainya kira-kira hampir 1.000 triliun. 1.000 triliun, dimulai nanti dari 700 miliar 2023, 700 miliar di 2024, 700 miliar di 2025, kemudian di 2026 bang, langsung 11 triliun, 6 tahun berturut-turut sekitar 80 triliun. Di saat yang sama, in the same time, kemudian kita meng-create satu kawasan perpaduan antara jumlah project ya kira-kira sekitar 800 sampai 1.000 triliun satu tempat. Padahal kita akan membangun insya Allah di 10 titik di seluruh Indonesia. Berarti kan ini hampir kayak APBN-nya negara ini. Terus ketika saya ditanya sama orang nomor 1 di negeri ini gitu ya, how come gitu, bagaimana? Saya bilang, kita ada Allah Pak. Asik. Kita ada Allah gitu loh. Nah, kenapa kita tidak mampu berpikir besar? Kenapa kita tidak mampu berencana besar? Kenapa kita tidak mampu berkata besar? Kenapa kita tidak mampu menulis besar? Karena kita tidak pernah bersama yang maha besar. Rasulullah Muhammad SAW dari awal sudah bersama Allah yang maha besar. Ayat pertama ya menurut tertib surat dan ayat apa coba? Namanya Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kedua pun masih namanya Alhamdulillahirrabbilalamin. Ayat ketiga masih namanya Ar-Rahmanirrahim. Ayat keempat masih namanya Maliki Yaumiddin. Luar biasa Pak. Nah, kita nih ketika main saham, siapa sih yang kita tanya? Omongan siapa yang kita dengar? Siapa yang kita buka-buka, siapa yang kita googling, siapa yang kemudian kita jadiin kiblat? Manusia Pak, sesama manusia. Saya mah enggak. Begitu saya menaruh perhatian terhadap dunia saham beberapa tahun yang lalu, udah kayak apa ya, bahasa kita itu mungkin kelihatannya kayak deso ya, udah riadohin aja gitu loh, puasain aja gitu, ntar habis puasa muncul deh lo beli ini gitu, lo main ini main itu. Banyak yang saya nggak buka loh. Kalau kan kita kan bisa main saham nggak atas nama kita kan, kita bisa titip bos. Jadi gitu Mas Tirta. Wush, mantap, sesi panas, hot. Oke, membeli saham BRI Syariah. Yes. Bos, begini. Jika kemudian kita menjadi magnet, ya, maka opportunity yang comes to you. Dia yang datang kepada Anda. Not you come to opportunity. Bukan Anda yang datang kepada opportunity. Jadi yang datang tuh bukan saya kepada Bris, tapi Bris yang datang kepada saya. Kenapa itu terjadi? Wallahu alam. Mungkin ada doa-doa dari orang-orang tua, para guru, istri saya, jamaah, atau kerinduan orang agar kemudian dunia syariah bisa besar. Ya. Waktu itu Kiai Ma'ruf Amin sebelum menjadi apa-apa ya, maksudnya sebelum menjadi wakil presiden, dan Kiai Didin Hafiduddin lah yang paling berjasa soal BRIS ini, karena beliau berdua itulah yang nunjuk saya. Mereka kemudian beliau berdua ngomong kepada Pak Hadi waktu itu di Rut BRIS, ini Yusuf nih yang bisa mimpin umat buat masuk ke BRIS gitu.
Yusuf nih. Lalu saya dicari tuh sama kiai-kiai itu. Itu begitu ngobrol saya dengar, rencananya luar biasa ya. Iya Pak Ustadz, nih IPO pertama waktu itu. Saya nggak pikir panjang. Oke, kita go, kita jalan. Nah, waktu itu apakah kita mikir duit? Tidak. Kita memikirkan kebesaran Allah, Rasulnya, agamanya, Quran, dan umatnya Nabi. Itu yang kita pikirin. Dan ternyata yang saya lakukan sama teman-teman ini dengan izin Allah, itulah yang besok menjadi prinsip mansurmologi. Iya loh, bagaimana kemudian kita datang, bukan pertanyaannya bukan gini loh, hari Jumat, Sabtu, Minggu, pertanyaannya gini, ini Senin perusahaan mana nih yang bisa kita beli? Bukan. Atau perusahaan mana nih yang besok bisa nguntungin kita? Bukan. Pertanyaannya perusahaan mana yang bisa kita bantu? Beda kan? Beda kan? Beda kan? Beda banget bos, beda tuh. Beda bumi sama langit itu bedanya. Perusahaan mana nih yang bisa kita bantu? Makanya ketika kemudian saya keluar statement tentang Garuda, nggak ada bicara pom-pom. Istilah pom-pom tuh gue denger cuma pom bensin kan. Pom bensin itu. Mana ada pom-pom? I am not pom-pomers gitu loh. Gue bukan tukang pom-pom. Tapi saya saat itu nggak ngelihat Garuda dijelekin. Breeze juga dikecilin. Waktu itu kan Breeze dikecilin pak. Apa bisa IPO? Itu kan. Apa bisa IPO, apa bisa go public. Wah stres itu pak. Sampai dirut BRI waktu itu ya Pak Supra itu cerita. Pak Hadi itu dirut Breeze. Itu sampai kemudian terbang ke Mekah ya, ke Tanah Suci hanya untuk sujud berdoa supaya proses IPO-nya Breeze ini lancar. Nah, pas pulang kan ketemu problem kan, nggak disambut. Masalah gini mas, kalau kemudian nanti nggak laku, yang dipertaruhkan bukan cuman BRIS dan BRI-nya loh, tapi nama syariahnya, nama Islamnya. Nah di situ kemudian ternyata itulah yang membuat kemudian umat untung sampai 100 miliar lebih. Itu juga karena dulu ditahan. Kalau nggak ditahan untungnya udah mungkin untungnya bisa 4 triliun tuh. Iya loh, kalau dulu dimakan semua kan 1,5 triliun saat itu. 1,5 triliun kali 3 kan, 4,5 triliun tuh. Waduh, umat loh, bukan saya ya, umat gitu. Ya, gue sih imam aja, leader, gerbong. Yang penting mah jangan lupa, Pak, itu aja sama Allah, itu aja. Masih kan gini. Kenapa kemarin kita nyairin sedikit? Ini kan juga mengajarkan a part of ilmu, ya, bagian dari ilmu. Salah satu ilmu tuh begini, Mas. Kita kan gini ya, DNA-nya kan pengennya menjadi investor. Bukan menjadi penjual dan pembeli, tapi menjadi investor. Oke? Bagaimana kemudian DNA kita pribadi, keluarga, bangsa dan negara ini berubah. DNA-nya menjadi DNA investor. Ya. Yang kemudian berinvestasi di mana-mana. Spiritnya adalah spirit ownership. Merah putih. Tol punya kita. Misalkan gitu. Seluruh consumer good milik kita. Misalkan gitu. Milik Indonesia merah putih. Seluruh minyak gitu ya. Ini batubara lagi hit nih. Wah batubara. Enggak, gue cuma ngomong. Batubara lagi hit gitu kan. Ada rok naik kemarin berapa gitu. Nah itu ketika masuk ke situ, lu mesti nanya dulu nawaitu lu apa. Saya sering bilang sama teman-teman, kalau nawaitu lu cuman duit, percaya mohon gue ada. Lu duha aja lu minta sama Allah lu dapet. Nggak ada urusan sama ikhtiar. Nggak ada urusan tirta. Nggak ada urusan sama ikhtiar. Lu sholat malam aja lu minta sama Allah. Kenapa sih ini teman-teman nggak pernah megang duit 1 miliar, 10 miliar? Pada pengen nggak punya duit 10 miliar? Coba tulis di chat. Siapa yang... Nah tulis di chat. 500-an orang nih tulis di chat. Siapa yang pengen punya duit 10 miliar dah. Jangan 1 miliar kekecilan. 10 miliar dah. Tulis. Siapa yang pengen punya duit 10 miliar? Tulis. Ayo tulis. Jangan ragu-ragu. Tulis. Saya. Tulis. Ini kesempatan Anda dilihat sama Allah tulisan Anda. Pertanyaannya kan satu aja. Kenapa Anda nggak pernah megang duit 1 miliar, 10 miliar? Karena nggak pernah minta. Itu aja Pak. Itu aja. Dan saya mah udah nggak main miliar, sorry. Udah malas. Triliun aja. Asik.
Gue doain temen-temen nih adik-adik, insya Allah 2021 rata-rata miliar udah. Insya Allah, yakin udah. Bismillah. Oke. Allah Maha Kaya. Ustaz, sekarang kita udah selesai bris nih. Kita kan Hmm. udah Hmm. keluar sedikit. Terus Hmm. ini yang paling pecah banget sih, yang Ustadz menganjurkan kepada follower Ustadz di Instagram untuk masuk ke saham. Nah, banyak yang berpendapat bahwa ini saham Garuda ini kan lagi rugi nih, lagi nggak bisa terbang orang-orang, kinerjanya lagi jelek. Apa pertimbangan Ustadz untuk menyarankan dalam tanda kutip untuk membeli Garuda, Ustadz? Bos, ilmu manapun ilmunya sama. Dia itu yang pada salah. Di mana-mana orang lihatnya fundamentalnya, bos. Nah, di sini kalau kita bicara fundamental, mana ada main minggu, mana ada main bulan. Lu passion dong, lu sabar dong. Mainnya take years, mainnya tahun, bos. Di mana-mana ilmu yang beyond itu adalah kalau perusahaan fundamentalnya cakep, fundamentalnya bagus, lu belilah. Apalagi kalau emang dia lagi ancur-ancuran, dia lagi kemudian jelek, dia lagi buruk-buruk apanya, bukan fundamentalnya kok. Begitu kemudian fundamentalnya oke punya, seperti hari ini ya, gue nulis di Instagram ya, hari ini kita indeks harga saham gabungan kita kan 5.600, bos. Ya, ini cuman beda dikit 400 ya, 6.000 ya, pra-Covid yang lalu Maret ya, Februari Maret. Kan berarti kan sebenarnya fundamental ekonomi Indonesia oke, bos. Lah kalau kita bicaranya begitu judulnya, kalau saya jadi ente semua, saham BUMN mana juga gue beli aja udah. Kenapa? Lah pasti bagus kok. Pasti bagus. Lagian kalau sampai nggak bagus sampai 2024, presiden juga gue sendiri nanti beres itu. Hah? Gue rapiin semuanya. Kan begini Pak, kalau soal kinerja kan tinggal diganti aja direksinya, susah amat sih. Emang orang nggak butuh Garuda? Emang ada yang lain selain Garuda? Ya ada, Lion, ada, kemudian apa satu lagi tuh selain Lion? Apa ya? Batik, ya dia juga sih ya. Citylink juga masih Garuda. RSI bukan kita lah, Indonesia kan? Sriwijaya misalkan gitu. Tapi bos, kita kan juga belum lihat keuangannya Lion, Batik, dan Sriwijaya. Kita doain mereka semua sehat gitu ya. Tapi yang udah pasti dibutuhkan, udah pasti dipakai, udah pasti kemudian misalnya ini bukan Ustadz kok. Ini cerita pemain saham yang pengen long term gitu loh. Bahwa justru perusahaan yang fundamentalnya bagus, orang sota aja 60 juta orang kok per tahun. 60 juta orang berarti kan it means ya 60 million tickets toh, ya kan, ya. Dan bisa jadi itu kan not one way kan, bisa two ways kan, go and back gitu kan, pergi dan pulang. Nanti itu kan 120 juta transaksi kurang lebihnya, belum yang lain-lainnya, belum bandara-bandara yang lain. Why not, gue bilang. Nah cuman kan gitu, kalau orang main-main cuman seminggu, terus ada bandar gedenya, nanti ada fair value-nya atau ada par-nya, gue sih nggak ngurus itu. Pokoknya gue mah, yuk nih Garuda lagi diomongin orang kayak Breeze dulu dikecilin orang, nggak bakal bisa, nggak bakal mampu, nggak bakal jadi, nggak bakal terwujud, nggak bakal kesampaian, nggak bakal kenyataan IPO. Terus Garuda juga begitu, Garuda nih bangkrut, 15 triliun utangnya, wah sono memperkarakan, Inggris memperkarakan, Eropa lagi neliti. Nah saya datang deh membawa afirmasi positif, enggak, itu semua nggak benar. Bismillah ya, gitu. Nah, ketika kita positif juga semua. Dan bukankah Quran juga yang mengajarkan kita positif kan? Surah Az-Zariyat misalnya, ayat berapa itu? 20-an ya. Allah ngomongnya begini. Fawarabbis samai wal ard. Kata Allah apa? Demi namaku, kata Allah, yang memiliki langit dan bumi. Gitu. Wow, keren tuh. Fawarabbis samai wal ard, gitu. Innahu lahaqqun, gitu. Innahu lahaqqun mithlama annakum tantiqun. Aku akan wujudkan saja omongan kalian, gitu. Aku akan wujudkan saja ucapan kalian. Demi Allah, kata Allah sendiri nih, demi namaku yang memiliki langit dan bumi, kamu punya omongan apa? Aku tinggal wujudin. Lah, kalau teman-teman ngomongnya jelek nih, Garuda bangkrut, Garuda jelek, Garuda korup. Lah,
Nanti kejadian begitu kan. Mesti ada satu orang nih yang mimpin gitu kan. Mesti ada satu orang yang keluar set gitu. Wih, Garuda bagus tuh. Wah gitu kan. Terus orang bilang, masa sih bagus? Kalau nggak percaya kita beli aja sahamnya. Nih alhamdulillah kan. Terjadi kan, tantikun itu terjadi gitu. Ini Quran kok, Quran banget loh. Quran banget ini. Subhanallah. Ya begitu kurang lebih. Ya, Oke, Ustaz. Lanjut. Kan banyak kalau kita dengarkan jawaban-jawaban Ustaz tadi kan terlihat seperti apa ya? Apa? Sangat mengambang gitu. Apakah pertanyaan saya, Ustaz? Mana ada mengambang? Woi, bos. Bos Tirta, mana ada mengambang? Nggak ada mengambang. Rumusannya sederhana kok. Lu kalau mau lihat perusahaan, fundamentalnya gimana? Kalau kita bicara misalkan seluruh BUMN ya termasuk Garuda. Kalau kinerja direksi kan bukan fundamental, tinggal diganti aja, bos. Kan begitu. Halo? Tapi kalau soal kebutuhan, ya kalau soal kebutuhan kan, kalau soal kebutuhan kan kebutuhan orang luar biasa terhadap seluruh. Ya, monggo. Oke, Ustaz. Agak putus-putus, Ustaz. Iya, ini kelihatannya sinyal ya. Tapi sinyalnya oke di sini nih. Oke. Ya. Tapi udah kayaknya, halo? Iya, halo. Oke, siap. Oke. Nah, selain pertimbangan tadi, apakah Ustadz juga mempertimbangkan laporan keuangan kalau kayak atau laporan dari manajemen atau analisa teknikal seperti banyaknya investor atau trader saham lainnya, Ustadz? Once lu udah datang kepada Allah, lu pegang Allah aja udah. Once lu udah kemudian percaya sama Allah, lu pegang Allah aja. Ukurannya bukan ukuran mereka kok, ukuran kita. Niat lu apa sih gitu. Niat lu apa gitu. Makanya kan saya bilang kan salah satu rumusan yang saya pegang, satu tadi bicara soal fundamental. Fundamental perusahaannya apa? Seperti gimana? Dulu ketika bom Bali rame-rame, orang meninggalkan Bali. Ingat gak? Ketika bom Bali, orang meninggalkan Bali. Itu kan salah keputusannya. Kenapa? Karena itu bukan hal yang fundamental. Hal yang fundamental adalah Bali itu pulau dewata. Pulau yang pariwisatanya nggak bakal mati. Insya Allah dengan izin Allah. Justru pada saat begitu, ya ini kesempatan Anda datang. Bukan Anda malah, jangan. Bu, salah. Karena bicara fundamental sama nggak fundamental, kita bicaranya memang bukan main minggu, bukan main bulan. Sekali lagi saya bilang, bisa jadi 10 years. Gitu loh, bisa jadi setengah tahun, 1 tahun, you mesti sabar gitu loh. Mesti sabar gitu. Nah, ketika kita bicara prinsip tentang fundamentalnya sebuah perusahaan layak dan tidak, kemudian kita beli sahamnya, maka nggak akan dikenal permainan saham jangka pendek gitu. Terus yang kedua, ya, tadi soal fundamental kan gitu. Terus kemudian yang kedua, prinsip saya dengan ya kalau boleh dibungkus misalkan dengan mansurmologi, prinsip yang kedua adalah belilah saham yang banyak mengandung hajat orang banyak. Belilah saham yang mengandung hajat hidup orang banyak. Iya, bos. Paling enggak kita bisa titip ini menjadi doa kita. Ini bisa menjadi dukungan kita untuk perusahaan tersebut. Ngurusin air, ngurusin industri, ngurusin kemudian jalanan, ngurusin kemudian mineral, ya, pertambangan, ngurusin kemudian hal-hal yang kira-kira memang menyangkut hajat orang banyak. Kenapa? Di situ ada keberkahan, bos. Di situ ada keberkahan. Itu aja lah, 2 dulu dipegang lah. Oke, itu menarik banget sih Ustadz. Jadi emang benar-benar Ustadz Yusuf Mansur ini adalah seorang investor yang nggak bermain jangka pendek, tapi bermain jangka panjang. Mungkin 1 tahun, atau 2 tahun, 3 tahun. Terus pesan dari Ustadz Yusuf Mansur berikutnya adalah, belilah saham-saham yang menguasai hajat hidup orang banyak, jadi kita bisa didoakan orang lain juga. Yes. Itu menarik sekali Ustadz. Itu baru. Nah, ini Ustadz, ini salah satu yang banyak masuk di sosial media kita nih. Ya. Banyak yang mengklaim, mohon maaf saya Ustadz ya. Iya, nggak apa-apa. Banyak yang bilang Ustadz Yusuf Mansur ini adalah bandar syariah katanya Ustadz. Karena ajakan-ajakan Ustadz Yusuf itu buat ngepom-pom saham biar harganya naik. Gimana tanggapan Ustadz tentang yang bilang kayak gini Ustadz? Iya, nggak apa-apa, namanya tanggapan orang.
orang kan. Iya. Gue pernah dapat yang lebih nyakitin dari tanggapan itu kok gitu kan. Ustaz Mansur penjahat, Ustaz Mansur pembohong, bahkan pernah ada yang bilang gue munafik, kafir gitu. Jadi kalau cuma disebut pom-pomers ya oke lah ya. Artinya gini lah, kalau emang buat naikin syariah kenapa enggak gitu loh. Oke kan? Oke nggak? Emang ada yang salah misalkan gitu, kalaupun iya bener buat naikin yang syariah, kenapa kita harus kemudian bilang enggak? Kalau emang itu bener bisa, ya why not? Harus kita naikkan, harus kemudian kita muliakan, harus ini menjadi dicari sama anak-anak muda Indonesia. Paling nggak mereka beririsan dengan hal-hal yang sifatnya syariah. Oke kan? Tapi saya ingin mengatakan bahwa saya nggak ada urusan dengan bandar manapun, nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Saya nggak ada urusan dengan, makanya teman-teman gini ya, teman-teman ini juga mesti hati-hati. Gitu. Setiap saham ini gue kasih tahu buat yang pemula-pemula, semua saham itu nanti punya fair value. Ini kosakata nih datang dari seorang ustadz ya. Setiap saham itu punya fair value. Nah, bila fair value-nya ini udah kejauhan, kita patut curiga bahwa ada sesuatu yang terjadi. Nah, sesuatu yang terjadi ini bisa ada dua, bisa memang blessing banget gitu ya, blessing banget, atau ini kerjaan bandar nih, dia belum narik gitu loh. Nanti ketika dia narik, maka dia balik ke harga fair value yang disebut dengan par gitu. Parnya ini sekian gitu. Nah, buat teman-teman hati-hati gitu. Ya, nggak tahu nih ilmu salah apa kagak nih Ustadz ngomong begini. Kalau Pak Ustadz, insight-nya menarik kok. Ini insight seorang Yusuf Mansur malam hari ini emang sengaja kita bikin untuk mendapatkan insight. Oke, Ustadz, saya jadi penasaran nih. Biasanya Ustadz kalau menjual saham itu apa keputusannya Ustadz? Apakah udah mencapai persentase tertentu atau Ustadz Yusuf Mansur merasa oke, kontribusi saya di perusahaan ini udah nggak bisa maksimal lagi jadi saya lepas kayak gitu Ustadz? Oke, kalau terakhir kemarin kasus Breeze ya pertimbangannya sederhana aja. Kan umat yang ikut saya ini rata-rata banyak yang puasa. Ya, mulai dari zaman patungan usaha, patungan aset, sehingga saya disebut penipu, pembohong gitu loh. Padahal kita punya hasil lain, diantaranya regulasi, sederet regulasi itu hadir akibat kemudian dengan izin Allah perjuangan kita gitu di memulai apapun yang kemarinan belum ada, aset manajemen syariah misalnya, imani syariah misalnya, betul nggak? E-wallet syariah dan lain sebagainya, termasuk crowdfunding syariah. Nah, ketika kemudian Breeze umat ini masih percaya juga sama saya pikir layaklah mereka kemudian untuk mendapatkan keuntungan. Nah, sisi itu yang kemudian sisi humanis itu supaya teman-teman jangan terlalu panjang puasanya juga, saya cairkan. Tapi nggak cairkan semua, cairkan sedikit. Jadi ini juga bisa menjadi ilmu ya di Mansurmologi buat teman-teman yang main saham. Begini, if you trust ya, when you put your money ya in one company, oke? Kalau lo percaya lo sama satu perusahaan, lo taruh duit di situ, oke? Kemudian perjalanan saham perusahaan itu bikin lo untung gede. Nah, kembali gue mau nanya, lo mau membersamai atau mau keluar? Nah, kita cari jalan tengahnya. Apa jalan tengahnya? Kearifan, bos, wisdom. Apa kearifannya? Ya udah lo cash out sebatas modal lo aja, sisanya lo taruh. Besok kalau mau rugi juga nggak apa-apa kan, modal lo udah balik gitu bos. Terus lebih menarik nih. Menarik banget nih. Lo lebihin dikit dah buat beli tab 7 ya kan, Galaxy Note baru atau iPhone 13 besok nih 12 gitu, buat kawin dikit dah gitu. Tapi jangan di losin semua, nanti menghilangkan sejarah kan begitu kan, kita nggak boleh kan, kita pengennya membersamai Indonesia kan. Iya. Iya. Nah, Ustadz Yusuf Mansur sendiri berinvestasi fokus di saham-saham syariah juga, apa juga membeli saham-saham non syariah, Ustadz? Emang nih kalau saya emang mungkin kurang soleh kali saya ya. Ya kalau main jujur-jujuran emang Garuda masuk efek syariah? Kayaknya enggak ya, Ustadz. Nah, coba. Terus ya kalau gue sebut nanti naik lagi tuh pada sahamnya. Nggak usah lah ya.
Tak gue dibilang pom-pom lagi. Jadi gini, saya lebih apa ya? Insya Allah saya nggak sendiri, artinya nggak semua juga mengatakan haram gitu loh, nggak semua mengatakan halal juga. Ya saya sih berdoa sama Allah dah, mudah-mudahan apa yang saya yakini ini bukan sesuatu yang haram, bukan sesuatu yang malah membawa saya pada neraka gitu loh. Jadi saya di satu sisi benar-benar mendorong efek syariah, saham syariah, tapi di sisi lain saya nggak musuhin saham-saham yang sifatnya memang itu bukan syariah. Kenapa? Saya mah sederhana aja, bila itu sudah direstui oleh negara, itu saya pegang sebagai ulul amri, gitu aja. Itu aja, bos. Kan harus dibedain antara kejahatan dengan rules gitu kan. Sesungguhnya bila orang udah listing gitu kan, perusahaan tuh udah listing kan, sesungguhnya dia udah melewati berbagai aturan. Bila kemudian ada terjadi sesuatu, ya sebenarnya itu di luar aturan itu gitu kan. Jadi once gua masuk gitu, gua udah mastiin bahwa ya udah kan itu udah listing kan begitu. Ya bismillah gitu loh. Ya mudah-mudahan suatu saat nanti Vicky juga lebih dinamis, Vicky lebih fleksibel, Vicky kemudian lebih menerima, lebih adaptif, dan kemudian memberi solusi buat orang banyak gitu. Karena kalau kita meninggalkan dunia saham yang kalau kita meninggalkan dunia saham yang non syariah, nanti dimilikin sama orang lain bagaimana? Pertanyaannya sederhana kok. Lu dimilikin sama orang bagaimana? Gara-gara lu pada nggak mau beli gimana? Jangan gitulah. Kalau bisa kita kuasain kan begitu. Iya, Ustaz. Nah, kalau kita lihat kan jumlah investor di pasar modal ini kan jumlahnya masih relatif lebih kecil ya. Jumlahnya cuma masih 2 juta gitu. Sedangkan penduduk Indonesia ada 270 juta. Nah, menurut Ustaz apa nih yang harus kita lakukan supaya at least orang-orang Indonesia tertarik untuk masuk pasar modal, membeli saham-saham perusahaan Indonesia yang beroperasi di Indonesia, jadi cuannya itu bisa kita nikmati sama-sama, Ustaz. Apa nih yang harus kita lakukan bareng-bareng, Ustaz? Oke, sebelum saya jawab itu, ini ada pertanyaan bagus ya. Ada statement bagus dari Mas Sugeng Santoso. Beliau menulis begini. Ustadz pernah ngomong ayo beli saham Garuda agar Garuda terbantu. Menurut saya tidak nyambung, kata dia. Kita jual dan beli saham Garuda nggak ada ngaruh dengan keuangan dan kinerja lainnya. Omongan Sugeng ini benar. Jika kemudian kita membelinya sebagai individual kapitalis. Ya, kalau kita masuk sebagai individual kapitalis, emang nggak nyambung. Orang kita kan beli dari sesama investor ke investor. Nah, sedangkan yang saya maksudkan memang lebih mulia daripada itu, bahwa kita masuk dengan doa kita masuk dengan spirit kita masuk dengan kepositifan kita masuk dengan harapan positif kita kepada Garuda, dan sudah terbukti gitu loh. Anginnya cakep gitu kan, begitu angin kayak gini lah, ada anak kita jelek, terus kita bilang jelek mulu, anak kita kabur bos, kabur gitu loh, ya kan. Tapi begitu anak kita tetap sayang dia, kita kemudian puji dia, kayaknya nggak nyambung sama kinerja dia. Tapi demi Allah Pak, dia nanti tengah malam bakal nangis. Orang-orang percaya sama saya, mama percaya sama saya, papa percaya sama saya. Bismillah dah besok bakal jadi orang bener semuanya gitu loh. Jadi jangan bilang kagak nyambung bos. Niatan kita ngebantu itu, kepositifan kita membantu, ya harusnya lebih nggak nyambung lagi orang yang maki-maki. Lu makin nggak nyambung lagi kalau maki-maki mah, ya kan. Kalau kemudian celoteh lo buruk terhadap negeri lo gitu kan, ya itu yang akan membuat malah tambah nggak nyambungnya. Tapi keterikatan batin, mental, hati, pikiran, rasa, itu yang membuat nanti segalanya menjadi blue, menjadi biru gitu kan, menjadi cerah gitu. Tapi kalau di saham merah. Nah kalau pertanyaan yang tadi ya, kalau pertanyaan tadi ulangi coba dikit ininya pertanyaannya biar teman-teman dengar lagi. Gimana Ustaz? Kan kita nih sekarang investor di pasar modal Indonesia nih jumlahnya masih 2 juta orang nih Ustaz. Sedangkan penduduk orang Indonesia sendiri 270 juta nih. Sebaiknya kita nih gimana nih Ustaz supaya makin ramai orang yang masuk ke pasar modal, apalagi generasi muda, teman-teman milenial mungkin Ustaz. Gimana pendapat Ustaz? Nah, kehadiran Tirta dan kawan-kawan Big Alpha, nah ini yang bisa membantu nanti teman-teman untuk punya rekening SID, kemudian bisa menjadi pemegang reksadana, bisa beli saham. Memang kita ngelihatnya justru dari potensi gitu loh, bahwa kita ini bersyukur bermain di wilayah yang baru 1% gitu loh. Masih ada 99%, kan ini luar biasa Pak.
Ini negara bakalan menjadi bukan giant loh. Ini negara bakal jadi super giant. Ketika kemudian anak-anak bangsanya melek tentang saham. Ya, bagaimana misalkan LeBron namanya ya, orang NBA itu pemain NBA. Kemudian dia beli saham Liverpool LeBron James. LeBron ya, kemudian dia beli saham Liverpool kan. Nah, dia melek terhadap saham itu, tapi kita meleknya skornya berapa gitu. Ya kan? Yang menang siapa gitu. Tapi kita nggak ngurusin value-nya, ya kan, valuasinya. Bayangin coba, bila 260 juta orang Indonesia melek tentang saham, rasanya nih Indonesia bakal jadi juara Eropa loh, Pak. Indonesia bakal menjadi juara Liga Eropa. Indonesia bakal jadi juara Liga Inggris. Indonesia bakal jadi juara Liga Italia, Liga Spanyol. Percaya nggak? Bagaimana caranya? Ketika kemudian semua klub-klub bola itu dimiliki sahamnya oleh orang-orang Indonesia, maka siapapun yang menang, Indonesia, bos. Ketika kemudian seluruh stadion itu dimiliki sama orang Indonesia, ya, siapapun yang menselebrate kemenangan di stadion itu, sesungguhnya stadion itu adalah Indonesia. Tapi hari ini kan tidak terjadi. Hari ini mas, kita makan kue kampung aja, itu asing. Gue ulangi ya, kita hari ini makan kue kampung, itu asing. Kok asing? Lah, semua unsur makanannya impor. Lu jangan bangga mengatakan, nih kue kampung gue. Kampung lu, lu lihat gulanya, itu gula impor. Bisa lo masih ngomong, ini klepon lokal. Bukan bos, ini gulanya impor. Terigunya impor. Kacang kedelai impor semua. Lah kan nggak bener, Pak. Apapun yang kita saksikan, yang kita lihat, yang kita injak di tanah air kita, jangan sampai itu terjadi semuanya asing. Gak boleh. Nah, kita yang mesti berjuang gitu kan. Bismillah. Nah, jadi terima kasih kepada Big Alpha dan yang serupa dengan Big Alpha yang terus-menerus memberikan literasi kepada teman-teman. Makanya kan pemahaman ini kan harus menjadi momentum. Ya, kejadian BRIS, Garuda dan beberapa lagi instrumen saham yang lain harus jadi momentum. Gimana sih caranya bisa beli saham? Nah, teman-teman bikin deh TikTok gitu kan. Bikin TikTok gitu cara beli saham gitu loh. Kemudian bikin kelas-kelas, kursus-kursus gitu loh. Dan saya yakin ya, dan saya juga lagi nyiapin sih instrumen yang memudahkan orang untuk membeli saham. Semudah beli cendol online lah, kira-kira begitu insya Allah. Mudah-mudahan. Oke. Nanti kerjasama sama Big Alpha, oke? Insya Allah. Amin. Insya Allah sangat terbuka Ustaz untuk kerjasama dan berkolaborasi. Siap, insya Allah. Ini banyak yang mungkin belum tahu, Ustaz Yusuf Mansur ini banyak menggunakan analogi sepak bola, klub sepak bola, karena Ustaz Yusuf Mansur ini salah satu investor, dengar ya Ustaz ya, di salah satu klub di Polandia atau gimana Ustaz? Iya, betul di Polandia. Alhamdulillah saya dengan izin Allah masih berproses ya, dan itu ketika saya diwawancarai oleh media di sana, saya bilangnya ini cuman say hello gitu, sekedar salam. Jadi saya ketika diwawancara sama media di Poland, saya bilang this is like I'm saying to European, hello European, Indonesia is coming gitu. Eropa, Indonesia datang gitu. Ntar mau beli Manchester United gitu loh, supaya nanti berubah namanya jadi Mansur United. Kira-kira begitu. Iya. Ya, jadi Ustaz Yusuf Mansur ini punya klub sepak bola dan membawa salah satu pemain timnas ke Polandia. Saya tahu berita itu. Makanya sangat mengapresiasi juga majunya sepak bola nasional kayaknya Ustaz Yusuf Mansur ini. Amin ya Rob. Insya Allah Piala Dunia kita bikin di Indonesia nanti. Insya Allah. Amin. Ustaz, terakhir Ustaz, apakah Ustaz ada insight atau pesan-pesan untuk teman-teman yang menyaksikan webinar pada malam hari ini? Silakan Ustaz, monggo. Oke, di dalam surah Fussilat ya, yang buka handphone silakan dibuka yang ada aplikasi Qur'annya ya. Di dalam surah Fussilat, surah ke-41 ya. Surah ke-41 ya. Silakan dibuka ya. Ayat 53 ya. Sekali lagi ini kelihatannya nggak nyambung blas ya. Surah Fussilat ayat 53. Ya, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim
hatta yatabayyana lahum annahul haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan menampakkan tanda-tanda kekuasaan kami di semesta raya dan di diri kalian semua, supaya nampaklah bahwa Dialah yang benar. Bukankah cukup, tidakkah cukup ya bagimu bahwa Tuhanmu itu Maha menyaksikan? Ini mendasari perilaku persahaman kita gitu loh. Bahwa yang mau kita beli, yang mau kita jual, Allah nyaksiin gitu loh. Nah ketika disaksikan sama Allah, sayang-sayang amat nggak nanya sama dia gitu loh. Hah? Kan dia udah lihat nih, masa nggak diajak ngobrol gitu kan? Hah? Dia masuk ini keterima nggak? Kita melototin saham bareng, kita melototin saham nih bareng dia. Dia juga ikut menyaksikan. Karena kata-kata Allah kan, Anahu ala kulli syai'in syahid. Kita lagi ngelihat gini ya, umpama Mer, lu duduk sini. Umpama nih, ini anak gua ya, nih santri ya. Nih Umer di sini, oke? Dia melototin saham, terus gua ada di sampingnya, terus gue jagoan saham. Masa lu nggak nanya sama gue, Mer? Kan begitu. Ah? Sayang-sayang amat gue udah ikut lihat sama lu pada, tapi lu nggak nanya gue gitu kan? Hah? Lu nggak datang pada gue, lu nggak kemudian minta pendapat gue kan? Ya kan, Ustadz, yang ini bagus nggak? Ini bagus nggak? Nanti kan saya mau beri pendapat kan, saya mau beri pandangan, betul nggak? Gitu. Ini belum kawin nih, siapa yang mau jodohnya? Nah, kita teman-teman, Allah ini maha menyaksikan gitu loh. Allah maha menyaksikan. Nah, kemampuan Allah melihat bareng kita ini itu yang dimanfaatkan untuk urusan apapun, termasuknya urusan saham gitu. Tanya dia. Baik, menarik sekali Ustaz. Jadi kalau bisa saya recap tadi teman-teman, jangan lupa pada minta kepada Maha Kuasa, kalau juga termasuk urusan investasi dan persahaman. Terus saya juga tadi sempat menangkap Ustadz, yang paling menarik buat saya adalah belilah saham yang menguasai hajat hidup orang banyak. Itu sangat-sangat setuju sekali sih, karena menurut Ustadz Yusuf Mansur itu akan membawa berkah buat kita sendiri dan buat orang banyak. Terima kasih Ustadz Yusuf Mansur atas waktunya, kurang lebih 1 jam kurang sedikit. Allah, terima kasih Mas Tirta. Menyisihkan waktu sukses buat berdiskusi, ngobrol-ngobrol sama Big Alpha. Mudah-mudahan ada rezeki dan panjang umur kita bisa ngobrol di waktu, terutama sudah bantu Ustadz. Amin. Iya. Baik, ada kata-kata penutup mungkin Ustaz? Ya, sebagai mansurmologi pamungkas, setiap Anda beli saham apapun, pakai asuransi sedekah, Bos. Asuransi sedekah. Misalkan gini, lo belanja 1 juta. Nih. Nah, lo keluarin lah 100.000 buat asuransi sedekahnya, gitu loh. 10%. Jadi lo belinya 1.100.000. 1 jutanya lo beli real saham, 100.000-nya lo beli saham, jaga-jaga kalau 1 juta ini amsong gitu loh. Ya betul nggak? Ya, dan mudah-mudahan dengan 100.000-nya ini bisa mengcover keuntungan dari yang 1 juta itu. Jadi pakai teori mansurmologi pamungkas, in every single time you buy your saham, ya, you keluarin dah sedekahnya 10% dari nilai total pembelian saham. Gua jamin dengan izin Allah Subhanahu wa taala, insyaallah gak bakal ada yang rugi. Cakep. Amin, insyaallah. Cakep nggak? Cakep. Jarang dipakai. Jadi Ustaz, katanya kalau dulu one day one juice, sekarang one day one lot ya Ustaz ya? Iya, bener tuh. Bikin posternya. Apa? Lo bikin posternya. Kita bikin kaosnya Ustaz. Oke, lo bikin posternya. Lo bikin posternya, lo bikin kaosnya, lo bikin topinya, ya. Ntar gue ikut jualin. One day one lot. Cakep, pinter lo. Cakep. One day one juice jadi one day one lot. Yes, oke. Bikin, gue tunggu ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada kekurangan, insya Allah itu yang 10 miliar dikabul Allah, amin. Yang 10 miliar nulis, insya Allah dikabul Allah. Amin. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum.